Beijing marah besar usai Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan Tokyo siap ikut campur jika Cina menyerang Taiwan. Kemarahan ini direspons Cina dengan mengirimkan drone dan kapal dekat wilayah Jepang, bahkan ada diplomat Cina yang melontarkan ancaman keras. Jepang tidak tinggal diam dan segera memperkuat diri dengan membeli jet tempur serta rudal canggih dari Amerika Serikat. Dengan AS di belakangnya, apakah Jepang benar-benar siap dan punya kekuatan untuk melawan Cina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebelum jadi Perdana Menteri, Sanae Takaichi dikenal keras mengkritik Cina. Kini ia menyebut Jepang bisa bertindak militer jika ada keadaan darurat di Taiwan karena pulau itu hanya berjarak sekitar 96 km dari Jepang dan dianggap ancaman kelangsungan hidup Jepang. Pernyataan itu menimbulkan respons keras Cina. Beijing menganjurkan warganya menghindari perjalanan ke Jepang dan memperingatkan 100.000 pelajar Cina di sana soal risiko keselamatan. Imbasnya sangat besar di Jepang. Saham sektor pariwisata dan retail Jepang langsung anjlok. Padahal, Cina adalah sumber wisatawan terbesar di Jepang dengan hampir 7,5 juta pengunjung yang menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar per bulan. Kekhawatiran ini membuat nilai pasar perusahaan besar seperti Shiseido anjlok 9%, Mitsubishi turun 11,3%, dan Japan Airlines turun 3,4%. Di sektor militer, Beijing mengerahkan drone dekat pulau terluar Jepang dan kapal penjaga pantai di perairan sengketa Senkaku. Akibatnya, kedua negara saling memanggil duta besar. Presiden Taiwan Lai Ching-te ikut bersuara dengan meminta Cina menahan diri dan bertindak seperti negara adidaya yang menghormati aturan internasional. Sementara Cina menolak pertemuan antara PM Li Qiang dengan Takaichi di KTT G20, meski begitu Jepang tetap berusaha tidak memperburuk situasi dengan mengirim pejabat tinggi ke Cina. Untuk berjaga-jaga, saat ini rudal-rudal penghancur kapal dari Resimen ke-7 Angkatan Darat Jepang dipasang di atas truk di Pulau Okinawa. Meskipun rudal ini seharusnya mudah disamarkan, prajurit Jepang sengaja tidak menyembunyikannya. Resimen yang baru dibentuk setahun lalu ini berada di puncak bukit dan dapat dilihat dari jarak jauh. Penempatan ini merupakan respons langsung terhadap kekuatan Angkatan Laut Cina yang terus meningkat dan sering berlayar di dekat perairan Jepang. Komandan Resimen, Kolonel Yohei Ito, menyebut langkah ini bertujuan unjuk kekuatan untuk menghalangi musuh datang. Namun sasaran dari pameran kekuatan ini bukan hanya Cina. Tindakan ini juga ditujukan kepada AS, khususnya Presiden AS Donald Trump yang pernah mengkritik Jepang karena terlalu bergantung pada pangkalan militer AS untuk keamanan mereka. Rudal-rudal baru ini adalah bagian dari strategi Jepang untuk meningkatkan pertahanan guna menarik perhatian Trump. Meskipun Jepang sedang negosiasi hapus tarif dengan Washington, prioritas utama mereka adalah memperkuat hubungan keamanan. Dengan menambahkan rudal dan senjata canggih, baik buatan AS maupun Jepang sendiri, Jepang mengubah militernya yang terbatas menjadi kekuatan ampuh. Ini dilakukan untuk menunjukkan Jepang dapat bekerja sama dengan pasukan Amerika sehingga mereka menjadi mitra yang sangat diperlukan. Jepang juga ingin memperkuat aliansi pertahanan dengan AS dengan menjadi mitra militer yang lebih lengkap karena kekuatan militer Cina dan Korea Utara terus meningkat. Ini berarti Jepang mulai meninggalkan sikap pasifisme yang tercantum dalam konstitusinya sejak Perang Dunia II. Jepang juga bertekad untuk berjuang bersama AS. Menteri Pertahanan AS memuji rencana Jepang untuk membangun markas tempur baru di Tokyo, tempat komandan kedua negara akan bekerja sama. Selain itu, Jepang meminta AS untuk menunjukkan komitmennya termasuk pertimbangan pengerahan senjata nuklir taktis AS di kawasan karena Cina dan Korea Utara membangun senjata nuklir. Mantan Letnan Jenderal Jepang Koichi Isobe mengatakan AS sangat penting karena menyediakan pencegahan nuklir. Meskipun ada dukungan kuat dari pejabat tinggi AS, ketidakpastian dari Washington tetap menjadi kekhawatiran Jepang. Mereka mencemaskan golongan isolasionis AS yang mungkin menarik kembali militer AS dari Asia. Ketakutan terbesar Jepang adalah jika Trump tiba-tiba mencapai kesepakatan strategis dengan pemimpin Cina Xi Jinping yang akan menyerahkan Jepang ke dalam pengaruh Cina. Peneliti menilai Jepang harus meyakinkan Trump bahwa AS berkepentingan untuk tidak membiarkan Jepang jatuh ke tangan Cina. Jika Washington terbukti tidak dapat diandalkan,
Jepang memiliki opsi terakhir, yaitu plutonium dalam jumlah besar dari industri tenaga nuklir sipilnya. Bahan ini dapat digunakan untuk membangun senjata nuklir sendiri, meski trauma bom atom 1945 membuat opsi ini mustahil untuk saat ini. Opsi tersebut disebut rencana B jika AS benar-benar menarik diri dari Asia. Jepang berupaya melakukan penyesuaian strategi pertahanan mereka secara drastis di tengah situasi geopolitik Asia Timur yang sangat tegang. Fokus utama Jepang adalah meningkatkan kemampuan militernya sebagai cara untuk menghadapi ancaman Cina yang kian meningkat, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat dan meyakinkan komitmen aliansi pertahanan jangka panjang dengan Amerika Serikat. Ikuti terus perkembangan konflik Cina versus Jepang hanya di YouTube Kompas.com.